Jadi begini Bang Hotman, kita perlu mendudukkan terlebih dahulu ya. Ya. Sebenarnya proses pencabutan IUP itu memang dibolehkan. Ya. Dalam konteks Undang-Undang Minerba itu diperbolehkan. Ya. Tapi perlu juga ada mekanisme-mekanisme tertentu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya. Mulai dari itu sifatnya teguran, adanya evaluasi, bahkan kemudian ada pencabutan IUP Ya. itu. Nah, ketika proses yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu memenuhi ketentuan undang-undang, maka sebenarnya tidak ada problem dalam proses Ini pencabutan dipenuhi atau langsung cabut? Ini kalau kami lihat itu memang sudah ada penghentian sementara terlebih dahulu, Ya. kemudian ada evaluasi. Artinya memang sudah memenuhi prosedur yang ada. Bukannya saya sudah teriak langsung, saya sudah ekspos baru dicabut. Tapi pada waktu itu, sebelum ada pencabutan, Kementerian ESDM itu sudah melakukan penghentian sementara. Itu sudah mekanisme prosedur hukum. Itu kapan itu? Saya sudah teriak Greenpeace atau apa? Sesudah. Ya. Artinya memang mekanisme itu sudah ada. Ya. Dan bahkan evaluasi juga sudah dilakukan. Ya. Tapi memang perlu dilihat lebih seksama lagi Ya. bahwa ketika pencabutan itu dilakukan sepihak dan para pelaku usaha ini merasa bahwa pencabutan itu merugikan pelaku usaha, dia bisa melakukan gugatan. Ya. Dia bisa melakukan gugatan terhadap proses pencabutan itu. Jadi memang ada mekanisme yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha ini. Yang saya tahu selama ini kontrak-kontrak pertambangan itu apalagi melibatkan asing, kalau perkara itu ke arbitrasi internasional. Kalau ini bagaimana? Kalau pencabutan izin usaha pertambangan, Ya. maka ketika izinnya dicabut, maka kita bisa melakukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan proses gugatan terhadap pencabutan SK-nya tadi itu. Tapi kan kalau ada setiap kontrak itu kan sering, katanya ada satu perusahaan Cina yang dicabut ya? Afiliasi Kalau perusahaan yang Cina. berkaitan dengan kontrak, Bang Hotman, Ya. itu memang mekanismenya sesuai dengan ketentuan arbitrase. Ya. Apalagi itu berkaitan dengan kepemilikan saham perusahaan asing. Benar. Dan itu pernah terjadi pada waktu itu kasus Kersil Mining yang pernah digugat Indonesia pada waktu itu atas pencabutan izin usaha pertambangan secara sepihak. Ya. Tapi setelah dilakukan proses Churchill Mining ya, Churchill. Iya, Kersil Mining. Kemudian setelah dilakukan proses persidangan di arbitrase, Indonesia kemudian memenangkan itu. Kenapa? Karena terbukti bahwa proses penerbitan itu melanggar hukum. Ya. Artinya memang mekanisme itu sudah tersedia. Ya. Dalam hal ini, pelaku usaha bisa memilih jalur untuk melakukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Ya. Kalau dalam konteks ini adalah pencabutan sifatnya izin usaha pertambangan. Karena statusnya adalah SK itu, Bang Hotman.